Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari akuntan kelompok kami. Saya sendiri, Putri Binasti dengan NIM 19030209. Saya Winda Ayu Amelia dengan NIM 190302106. Saya Sabrina Zainita Putri Madurano dengan NIM 1903020107. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi syariah. Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi suatu perusahaan. Hal ini produk akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang menunjukkan perkembangan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga dari laporan keuangan tersebut, stakeholder perusahaan dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus diambil atas investasinya. Maka, sebelum mempelajari akuntansi keuangan syariah lebih lanjut, diperlukan suatu pemahaman terlebih dahulu mengenai akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi syariah, dan akuntansi keuangan syariah. Pengertian akuntansi dan akuntansi syariah. Akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi yang diawali dengan pengidentifikasian, pencatatan, dan diakhiri dengan pengkomunikasian dalam bentuk laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dikelola berdasarkan syariah guna memberikan informasi keuangan secara menyeluruh atas suatu entitas ekonomi atau perusahaan sebagai bahan pertimbangan stakeholder dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 3 aktivitas akuntansi syariah. Yang pertama, ada identifikasi. Identifikasi akan dilakukan terhadap transaksi yang terjadi, kemudian diklarifikasikan menjadi transaksi ekonomi atau keuangan atau non-ekonomi. Kedua, pencatatan. Setelah dilakukan identifikasi, transaksi dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu. Yang ketiga, komunikasi. Akan dilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Winda. Adapun kegiatan akuntansi syariah, yang pertama, leasing atau ijarah, yang kedua, factoring atau hawalah, yang ketiga, financing atau murabahah, yang keempat, modal ventura atau musyarakah, yang kelima, pengadilan atau ran, yang keenam, penjamin atau kafalah. Adapun landasan akuntansi syariah, yang salah satunya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun perkembangan akuntansi syariah, yang pertama sebelum tahun buku 2002, yang pertama ada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, Accounting Auditing for Islamic Financial Institution. Pada tahun buku 2002 sampai 2007, PSAK 59 tentang akuntansi syariah perbankan syariah.
Yang ketiga, setelah tahun buku 2007 PSAK 101 sampai PSAK 108. Revisi dan penyempurnaan dari PSAK 59. Revisi PSAK 59 yang pertama, diterapkan untuk Bank Umum Syariah, BPR Syariah, kantor cabang syariah, bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, hal-hal umum yang tidak diatur mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Adapun beberapa penyempurnaan dari PSAK 59. Yang pertama ada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK 102 tentang akuntansi murabaha. Yang ketiga, PSAK 104 tentang akuntansi istiqna. Yang keempat, ada PSAK 105 tentang akuntansi murabaha. Yang kelima, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Dan yang keenam, ada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Sabrina Zainita Madurano. Berikut ini adalah proses siklus akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, pembuatan jurnal. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo. Yang ketujuh, laporan keuangan. Paradigma transaksi syariah. Yang pertama, menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahlah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang kedua, akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Yang ketiga, syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Yang keempat, prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder, entitas yang melakukan transaksi syariah. Yang kelima, akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Asas transaksi syariah. 1. Prinsip persaudaraan, yakni transaksi syariah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. 2. Prinsip keadilan, esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, prinsip prinsip persaudaraan, esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Yang keempat, prinsip keseimbangan, yakni meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang kelima, prinsip universalisme. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Karakteristik dan persyaratan transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. 5. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.